Tegas Pangdam Jaya Majen TNI Dudung Abdurrahman dalam menegakkan aturan di Jakarta mendapatkan simpati dan dukungan dari sejumlah elemen masyarakat. Dukungan tersebut diberikan dalam bentuk karangan bunga yang dikirim ke markas Kodam Jaya Cililitan, Jakarta Timur. Puluhan karangan bunga sudah memenuhi sepanjang Jalan Maijen Sutoyo dan halaman Makodam Jaya sejak Minggu 22 November kemarin. Karangan bunga tersebut berisi ucapan terima kasih serta dukungan kepada Kodam Jaya dalam upaya menegakkan aturan dan juga menindak tegas para pelanggar protokol kesehatan. Kita lihat ada bunga-bunga ucapan selamat dan dukungan kepada Pangdam dan Kapolda tentunya. Di situ ada TNI Polri. Saya yakin dukungan itu tidak hanya sekedar untuk TNI saja. Dukungan juga kepada polisi dengan Polri, harapan-harapan masyarakat yang selama ini mungkin resah, sekarang sudah mulai dukungan-dukungan itu luar biasa. Kami minta dukungan itu untuk melaksanakan tugas saya dengan Kapolda di Jakarta ini untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Mengapa TNI turun tangan untuk menertibkan spanduk tak berizin dan bernada provokatif? Perintahannya apa? Satu misalnya, jelas-jelas negara itu menghabiskan uang 800 triliun, nggak tahu lagi besok berapa, untuk menghapuskan atau menjalankan protokol COVID. Kenapa negara mengizinkan seorang Rizik Syihab ini pulang tanpa dikurung 14 hari, malah ditemui oleh gubernurnya, ya kan? Dan seolah-olah normal aja malah membuat event-event besar, perkawinan dan juga maulid Nabi itu. Kita bisa lihat bahwa ketika negara itu tidak hadir penuh atau pelin-pelan, maka yang terjadi semua berantakan. Contoh, gitu kan. Begitu semua orang harus menjalankan protokol COVID. Seorang itu tidak menjalankan protokol COVID, malah dibantu dengan masker 20 ribuan. Seolah-olah spesial banget. Itu membuat mereka ini besar kepala, merasa di atas angin, dan juga membuat rakyat itu terbelah. Ada yang bilang kenapa itu boleh, kenapa ini nggak boleh. Sudah jelas Kapolda Metro Jaya yang baru pun mendukung apa yang dilakukan Pak Dudung. Kemudian pasal 7 membantu Pemda, diiyakan juga oleh Wagub. Sekarang ada pernyataan yang dibalik oleh para buzzer dari pihak sana, seolah-olah tentara itu hanya ngurus baliho. Tolong dicatat, tentara itu mengurus baliho yang pertama ucapannya provokatif, ya kan? Mengangkat isu-isu yang berbahaya untuk negara. Contohnya jihad untuk apa? Kenapa mesti ada jihad hari ini, gitu kan? Terus yang paling penting adalah bagaimana orang yang ditokohkan ini adalah orang yang menurut saya ulama abal-abal. Mohon maaf dengan segala hormat. Karena setahu saya ulama itu nggak seperti itu. Yang doanya sangat buruk untuk kepala negara atau tokoh negara. Kemudian ada videonya yang menyuruh anak buahnya dan buzzernya, pengikutnya untuk fitnah misalnya. Dan yang paling parah, ada sifat pengecut di dalam sosok ulama ini. Kenapa? Ketika ditanya, itu kan baliho yang naikin bukan kami, umat kami. Disitulah kelihatan dia pengecut. Kenapa sekarang dilempar ke umatnya gitu loh. Umatnya dia berarti dia nggak bisa kontrol umatnya. Apa gunanya dia mengaku turunan Nabi ketika dia tidak mampu mengontrol umatnya untuk patuh kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Sekarang sekali lagi Pak Dudung itu turun karena tadi ini bukan baliho sembarang baliho gitu loh. Baliho yang bersifat provokatif, dan orang ini siapa? Calon presiden bukan, calon gubernur bukan, calon DPR juga bukan. Dia ngapain ada di mana-mana fotonya? Dan nggak lagi dalam konteks akan mengadakan ceramah atau apapun. Dan kalau ceramah juga apakah nggak ada lagi ulama lain yang lebih benar gitu?